Bab 1298, Sesaat. Dao leluhur. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa target sebenarnya Kaisar Jun adalah Dao leluhur bumi di atas langit. Semua orang mengangkat kepala dan menatap langit. Sander Ye juga menatap ke langit, tangannya tanpa sadar mengepal perlahan, dan kakak ketiga di sampingnya juga menunjukkan sedikit kegugupan di matanya saat ini. Di bawah tatapan semua orang, pukulan Kaisar Jun menembus ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di atas langit. Pada saat ini, Dao leluhur tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke bawah. Bang! Hanya terdengar suara ledakan keras, kemudian tinju mengerikan itu hancur berkeping-keping, dan sesosok tubuh jatuh dari langit. Itu Kaisar Jun. Melihat pemandangan ini, Tianol Huanggu dan yang lainnya menghela napas lega, sedangkan wajah Sander Ye dan saudari ketiga menjadi gelap. Setelah Kaisar Jun jatuh, ruang dan waktu di sekitarnya dipenuhi dengan pecahan-pecahan patung Tao. Ekspresinya sangat pucat, tetapi matanya masih memperlihatkan semangat juang. Dia tertawa keras, mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Pecahan-pecahan patung Tao yang tak terhitung jumlahnya benar-benar mengembun kembali dari langit dan bumi. Dalam sekejap, patung Tao-nya dikembalikan ke keadaan semula. Tianol Huanggu dan Yopa Taixuan saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa celah antara mereka dan Kaisar Jun bukan lagi celah alam yang sederhana. Alam yang mereka kembangkan adalah alam yang ditetapkan oleh Dao leluhur, tetapi alam yang diolah oleh Kaisar Jun dan para anti Tao Singa ini bukan lagi alam yang ditetapkan oleh Dao leluhur. Dengan kata lain, mereka sudah pergi bermain di lingkaran lain. Memikirkan hal ini, keduanya tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Jalan yang mengikuti arus lebih mudah dilalui, sedangkan jalan yang melawan arus lebih sulit dilalui. Tetapi, jika kamu dapat keluar dari jalan yang melawan arus, kamu pasti akan menjadi tak terkalahkan. Tetapi, dapatkah seseorang keluar dari tren berlawanan ini? Memikirkan hal itu, keduanya tertawa lagi. Kaisar Jun ini tidak terkalahkan, tetapi bukankah dia masih bisa dijatuhkan oleh Dao leluhur hanya dengan satu pukulan? Dao leluhur adalah eksistensi yang benar-benar tak terkalahkani. Di langit, meskipun Kaisar Jun ditekan oleh sebuah pukulan, matanya penuh dengan kegembiraan. Dia menatap leluhur dan tertawa, "Ayo lagi." Begitu suara itu selesai, dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, dan patung Tao yang besar itu pun kembali terangkat ke angkasa, langsung menuju ke arah leluhur Tao itu. Dengan serangan ini, kekuatan Dao Agung menyebar dari langit dan bumi. Bertarung lagi. Melihat Kaisar Jun benar-benar ingin bertarung, tidak hanya semua orang tetapi bahkan Sander Ye sedikit terkejut. Kakak kedua ini benar-benar hebat. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Jun meninju Dao leluhur sekali lagi. Pukulan ini lebih kuat dari yang sebelumnya, seolah-olah dia ingin menghancurkan alam semesta yang tak berujung. Dengan satu pukulan, tekanan dari pukulan itu sendiri sudah cukup untuk membuat semua orang kuat di lapangan tidak dapat bernapas. Saat tinju itu melesat ke langit, Dao leluhur memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengulurkan tangan kanannya lagi dan kemudian menekannya dengan keras. Bang! Dalam sekejap, tinju itu hancur, bersama dengan patung Tao. Kemudian, Kaisar jatuh dari langit lagi, tetapi segera dia menenangkan tubuhnya. Kemudian, dia terbang ke langit lagi dan langsung menuju Tao leluhur. Di lapangan, semangat juangnya luar biasa. Kaisar Jun ditekan berulang kali, tetapi dia terus-menerus bergegas menuju Dao leluhur, dan yang paling menakutkan adalah dia menjadi semakin kuat setiap saat. Monster petarung. Monster jenis ini menjadi lebih berani seiring berjalannya pertempuran. Pemandangan langka yang terjadi sekali dalam sejuta tahun. Tetapi, meski begitu, Kaisar Jun masih tidak dapat menggoyahkan Dao leluhur. Dia dengan mudah menekan Kaisar Jun berulang kali dengan satu tangan. Terlebih lagi, semua orang dapat melihat bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuh.
Sander Ye menatap Dao leluhur dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak ketiga, ada yang salah dengan Dao leluhur ini." Kakak ketiga mengangguk pelan, sepertinya dia juga sedang menunggu sesuatu. Sander Ye mengerutkan kening dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke bagian terdalam langit. Agak aneh bahwa dia belum melihat Fa Fan sampai sekarang. Dalam pertempuran ini, Dao leluhur secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, bersama dengan semua kekuatan teratas dan peradaban kosmik tingkat 9 dan peradaban kosmik tingkat 10. Keributan itu begitu besar sehingga dia tidak percaya bahwa Fa Fan tidak mengetahuinya, terlebih lagi wanita itu bersekongkol dengan Dao leluhur. Wajah Sander Ye berangsur-angsur menjadi suram, karena dia tahu betul bahwa wanita ini pandai merencanakan dan berkomplot. Jika dia tidak keluar sekarang, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Tetapi dia tidak mempunyai pilihan pada saat itu karena pihak lainnya berada dalam kegelapan dan dia berada dalam terang. Sander Ye menatap pedang King Xuan di tangannya. Dia tidak membentuk ulang pedang King Xuan, jadi pedang King Xuan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Pedang King Xuan saat ini memiliki kurang dari 30% kekuatan puncaknya. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk membentuk kembali pedang King Xuan adalah karena dia tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuannya. Seolah teringat sesuatu, Sander Ye tiba-tiba menarik lengan baju kakak ketiga, lalu berkata, "Kakak ketiga." Kakak ketiga menatap Sander Ye, "Ada apa?" Sander Ye berkata, "Aku mau membahas sesuatu saat aku bertindak nanti. Kamu bilang kamu bersedia mematuhi tatananku." Kakak ketiga berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata, "Apakah itu bisa?" Saudari ketiga tersenyum dan berkata, "Kamu sedang menekuni jalan tatanan, kan?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Kakak ketiga berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Kakak, aku ini anti Tao. Bukankah agak buruk meminta anti Tao untuk menuruti tatanan dan mengikuti jalan orang lain?" Sander Ye tersenyum canggung dan hendak berbicara, tetapi kakak ketiga berkata, "Itu bukan tidak mungkin, tetapi kamu harus memberitahu saudari ketiga, tatanan macam apa ini?" Sander Ye segera berkata, "Saya ingin menyatukan seluruh alam semesta, dan kemudian membangun tatanan yang relatif adil, sehingga yang lemah tidak takut, yang kuat tidak keras kepala, yang kuat tidak sombong, yang jahat tidak takut berbuat jahat, dan yang baik akan mampu melindungi dirinya sendiri." Dia selesai berbicara dalam satu tarikan napas, lalu menatap kakak ketiga di depannya dengan sedikit gentar. Kakak ketiga menatapnya cukup lama, lalu tiba-tiba tersenyum, "Adik kesembilan, aku tidak pernah menyangka kamu masih bisa begitu polos setelah melalui begitu banyak kesulitan." Sander Ye menundukkan kepalanya sedikit, wajahnya tampak muram. Tetapi pada saat itu, saudari ketiga tiba-tiba berkata, "Tetapi, dunia kita memang membutuhkan orang-orang sederhana sepertimu." Sambil berbicara, dia menepuk bahu Sander Ye, lalu berkata, "Kakak ketiga tidak bermaksud menertawakanmu, sebaliknya, kakak ketiga sangat mengagumimu." "Sungguh?" Sander Ye mengangkat kepalanya dan menatap saudari ketiga. Melihat matanya yang tulus, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, saudan ketiga." Saudan ketiga tersenyum dan berkata, "Jika kamu butuh sesuatu nanti, katakan saja padaku, tetapi aku juga punya permintaan kecil, yaitu jangan menyerah di tengah jalan saat melakukan sesuatu." Sander Ye berkata dengan serius, "Tentu saja." Saudari ketiga tersenyum dan berkata, "Harus kukatakan, tatanan yang kamu sebutkan sangat menarik. Aku tak sabar untuk melihat hari ketika kamu menegakkan tatanan. Kamu harus terus melakukan pekerjaan yang baik." Sander Ye menyeringai, "Aku berjanji, hari ini tidak akan datang terlambat." Kakak ketiga tersenyum dan menepuk pundaknya dengan lembut, "Ayo semangat." Sander Ye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, seolah menyadari sesuatu, dia tiba-tiba mendongak dan melihat Kaisar Jun telah melesat ke langit. Meskipun dia telah ditekan berkali-kali, auranya beberapa kali lebih kuat. Tepat saat dia melesat ke langit, dia melihat telapak tangan Dao leluhur perlahan jatuh lagi. Pukulan telapak tangan ini turun tanpa aura atau momentum, hanya biasa saja, tetapi
dengan pukulan telapak tangan biasa saja ini, kekuatan tinju yang luar biasa yang dilepaskan oleh Kaisar Jun di bawah langsung ditekan di bawah langit saat tangan kanan Dao leluhur jatuh. Kekuatan tinju yang mengerikan itu mulai hancur sedikit demi sedikit. Kemudian, Kaisar Jun terkejut lagi dan jatuh dari langit, jatuh lurus ke bawah. Tetapi, Kaisar Jun segera berhenti. Dia berhenti di udara, rambutnya yang panjang berkibar di tanah karena aura sendiri. Wajahnya sedikit pucat, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dao leluhur di langit. Dao leluhur menatapnya seperti sedang menatap seekor semut. Lanjutkan. Suara Dao leluhur tidak keras, tetapi semua orang di lapangan bisa mendengarnya dengan jelas. Dia ada di mana-mana di alam semesta. Dia adalah dewa dari 10 tingkat alam semesta. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Dao leluhur hanya bermain-main dengan tikus, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Kaisar Juni. Menyadari hal ini, orang-orang kuat di lapangan itu menatap ke arah Dao leluhur satu demi satu. Pada saat ini, selain rasa kagum, mereka juga merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Dao leluhur ini benar-benar tak terduga, bagaikan alam semesta yang tak berujung, tak terhingga dan tak ada habisnya. Sander Ye menatap Dao leluhur itu dengan saksama. Harus dikatakan bahwa Dao leluhur ini memberi orang perasaan yang memang tak terduga, seperti gunung yang tak berujung. Itu menakutkan dan membuat orang ingin menyerah tanpa sadar mereka tidak dapat memunculkan sedikit pun pikiran untuk mengejarnya. Tetapi dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan semangat juang yang tak berujung, dan dia menjadi semakin bertekad. Tubuh Sander Ye bisa dikalahkan, tapi tekadnya tidak bisa dikalahkan. Di samping Sander Ye, ketika saudari ketiga melihat mata Sander Ye yang dipenuhi semangat juang yang tak ada habisnya, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya, dan matanya menunjukkan kekaguman yang tak tersamar. Adik ke-9 ini benar-benar luar biasa dan memberinya terlalu banyak kejutan dan hal-hal yang tak terduga. Dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Di langit, setelah Kaisar Jun ditekan kembali ke tempat asalnya, dia masih penuh semangat juang. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya, hanya tekad bertarung yang tak ada habisnya. Menghadapi provokasi Dao leluhur, Kaisar Jun sama sekali tidak mundur. Dia segera memadatkan kembali patung Tao miliknya, melesat ke angkasa, dan meninju Dao leluhur dengan keras. Tidak pernah menyerah dalam 100 pertempuran. Ini adalah tekad besar Kaisar Jun. Kali ini, aura Kaisar Jun bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya, tetapi dia masih ditekan oleh Dao leluhur tidak seperti sebelumnya. Kali ini, kekuatan Dao leluhur yang mengerikan menyelimuti Kaisar Jun dengan erat, menjebaknya di sana dan membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika Kaisar Jun ditekan, suara Dao leluhur tiba-tiba datang dari langit, bunuh. Setelah menerima perintah dari Dao leluhur, Tianol Huanggu, Cuno dan yang lainnya tidak berani ragu dan segera bergegas menuju Kaisar. Melihat kejadian itu, Sander Ye dan saudari ketiga hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakang mereka. Kakak ketiga tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria membawa pisau besar berjalan perlahan dari kejauhan. Anjing Ling. Saat berikutnya, saudara ketiga menoleh lagi dan melihat ke arah langit tanpa sepengetahuannya, Ling So sudah muncul di sana dalam sekejap. Jelek. 100.000 kepala terbang ke langit, menodai langit dengan darah. Pembunuhan instan. Tetapi, pada saat ini, Dao leluhur di atas langit mulai tertawa. Bersambung.